Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah, kata Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad itu, yang akan menjadi umat Nabi Muhammad itu, yang pertama syaratnya Pak, itu adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap yang namanya keingkaran, Pak. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Tegas terhadap yang namanya keingkaran itu bimana imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Harus kita menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan tegas terhadap yang namanya keingkaran. Artinya apa, Pak? Ketika perbuatan maksiat, maka tekad di dalam hati kita, tegas kita untuk meninggalkan kemaksiatan itu, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kepala Desa Benteng Rendah, yang alhamdulillah hadir bersama dengan kita, sekaligus jadi ketua panitia, bro. Luar biasa memang. Seluruh perangkat desa yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat, Nini Mama, Tuo Tahu, Tuo Tengganai, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat yang saya muliakan, Bapak Dai Kecamatan yang juga hari ini hadir bersama dengan kita. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, Bapak Imam beserta pegawai syarak lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kecik benamo, gedang begelar. Kok kecik dak dipanggil namo, gedang dak dipanggilkan gelarnya, kecik sakti gedang betuah. Seluruh kita yang hadir ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, tentu pagi menjelang siang kok patut kita bersyukur kepada Allah. Limpahan rahmat dan karunia dari Allah itu sangat banyak sekali kita manfaatkan dalam kehidupan kita, yang telah kita terima, mulai dari kita berada di alam kandungan orang tua kita masing-masing, sampai dengan posisi kita hari ini. Mulai dari kita dak tukang berbaju, sehingga hari ini sudah memakai pakaian yang lengkap. Mulai dari yang dak punya apa-apa, alhamdulillah kita lah punya kebun sawit galau. Walaupun kadang-kadang sawit orang, sawit kita juga.
Iya juga tuh. Jadi tidak ada beda juga dengan tempat kami itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang patut kita syukuri. Kita patut berterima kasih kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita pagi ini. Sehingga saya melihat kita yang hadir ini, alhamdulillah semuanya pada sehat. Amin. Kemudian bagi yang punya utang, dilunasi utangnya oleh Allah. Amin. Banyak gua utang pun. Kuat gua amin nih. Kemudian bagi suaminya yang sering selama ini selingkuh, mudah-mudahan akur rumah tangganya balik. Amin. Tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tak lagi berguna anak dan harta, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu adalah hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban selama kita hidup di atas dunia kau Bapak Ibu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kalau kita lakukan ikhlas karena mengharapkan ridho Allah, mudah-mudahan Allah pasti akan membalas dengan kebaikan. Sekecil apapun perbuatan jahat yang kita lakukan selama hidup di atas dunia ini, sebelum kita mendapatkan maghfirah, sebelum kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti percayalah Bapak Ibu sekalian, Allah juga pasti akan membalas dengan kejahatan. Itulah makna yang diungkapkan oleh Allah, famay ya'mal misqala dzarratin. Nah ya tuh. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini Bapak Ibu cuman melihat ada sepintas saya lewat di TikTok barangkali, ada juga mungkin lewat di YouTube. Bapak Ibu sekalian, nah hari kita sangat bersyukur dan saya berterima kasih kita bisa bertatapan muka, bermuajahah. Bapak Ibu sekalian, bisa saya hadir langsung, dihadirkan oleh Pak Kades. Beberapa hari yang lalu Pak Kades menghubungi admin saya, jadi sehingga katanya Buya tanggal 8 kita ke Benteng Rendah. Di mana tuh kata saya? Di Mersam. Iyalah, tidak apa-apa, yang penting waktunya sesuai. Waktu yang penting sesuai Pak. Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan dengan pertemuan dan pengajian kita hari ini, pagi ini Bapak Ibu sekalian, ini akan dicatat oleh malaikat Bapak Ibu sekalian, merupakan wasilah bagi kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tengok ke sini. Kau awak bukan main lagi. Laba buih di sika. Bu, ada TV di rumah? Ada. Sekali lagi aku tanya, ada TV di rumah? TV itu kalau begitu sudah ibu hidupan,
Ibu-ibu nak nyuci, ibu-ibu nak ngepel, ibu-ibu nak masak, ibu-ibu nak ke kebun, nak dianing, nak idak, nak ditonton, nak idak. Namun TV itu pasti bercakap dewe. Iya peda. Nah, maksud saya apa? Maksud saya apa? Jangan sampai nasib saya kok seperti TV yang ada di rumah ibu tuh. Kalau disuruh awak bercakap di situ lagi, sudah itu ibu-ibu lah ngotalak di situ nanganing siapa? Iya tuh? Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lama-lama dah kita ceramah ini. Kalau sudah siap nanti insya Allah selesai. Jangan pula ragu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini merupakan wasilah bagi kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Pak, semayang kita belum tentu diterima Tuhan. Betul apa tidak? Belum tentu, Pak. Salat kita belum tentu diterima Allah. Puasa kita belum tentu diterima Allah. Siapa yang tahu kalau salatnya diterima Tuhan? Tunjuk tangan dulu. Tidak ada, Pak. Karena apa? Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Mau diterima atau tidak, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa ikut campur dalam masalah itu. Yang penting kita laksanakan, kita lakukan, kita dirikan, selesai, sudah. Diterima atau tidak, itu adalah urusan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, oleh karena itu, sholat kita belum tentu diterima Allah, puasa kita belum tentu diterima Allah, ibadah haji kita atau umrah belum tentu diterima oleh Allah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi Bapak Ibu, dengan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju majelis ini, insya Allah akan menjadi wasilah bagi kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat menjadi pertimbangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pas kita umpamanya pas kita nak ngarah jalan menuju neraka tu, akhirnya apa? Ada kata tetanggonya, jangan, ya Allah, itu dulu saudara saya, ya Allah, kami sama pengajian, ikut gonyo penceramahnya Buya Sopuandi, kan gitu umpamu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia menjadi wasilah. Kenapa? Karena orang yang duduk di majelis itu, maka malaikat rahmat akan mengangkat tangannya. Mulai Bapak Ibu, sayapnya dikembangkan oleh malaikat. Mulai kita melangkah dari rumah sampai kita kembali ke rumah nanti, kita akan didoakan oleh malaikat, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa orang yang sedang berjalan untuk menuju majelis itu, ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah malaikat yang mendoakan, Bapak Ibu, itu sudah sangat luar biasa. Apa doa malaikat yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Nah, oleh karenanya hendaknya kita manfaatkan majelis ilmu ini, kita manfaatkan majelis taklim itu. Walaupun umpamanya majelis taklim itu kelompok yasinan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikhlas, insya Allah akan ada balasan baik yang akan Allah berikan kepada kita. Kemudian apa lagi? Doa malaikat itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian curahkan rahmat kepada mereka, ya Allah. Itu selalu didoakan nanti oleh malaikat, ya Bu. Makanya nyak dulu. Tapi kalau bercakap gonda Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, luar biasa masyarakat Benteng Rendah ini. Saya sangka tidak ada lagi yang maulid Nabi, rupanya lagi ada juga. Sehingga ada beberapa jadwal saya lagi, Pak, maulid Nabi itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, termasuk di Sikoh, masyarakatnya
Saya yakin dan percaya kita kok masyarakat kok sangat alim-alim guru gitu Pak. Gurunya Pak Lubis. Iya. Gurunya. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, buktinya kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan satu sarana bagi kita untuk mengembalikan rasa cinta kita, rasa peduli kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dan percaya kita kok galau pasti ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Kita pasti ingin menjadi umat Nabi Muhammad Pak, galonyo. Dak ada yang dak, oh dikatalah lagi umpamanya daknya dak umat Nabi, betinju mbuhnya. Kan ngatawak dak umat Nabi. Beleke kening tu awak buat. Tahu beleke? Awak bahasa awak kok macam tu lah Pak. Ya. Pak Lubis nak paham lahnya ledek dah. Kalau nak bahasa Pak Lubis nanti kita ngopi Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita jalin dululah silaturahminya sebelum dilanjut. Ya Bu, daripada nanti masih ada juga yang ragu. Wah mana budak tu teh? Kan gitu. Saya tinggal di Desa Bedaro Rampak Pak. Desa Bedaro Rampak itu lewat dari jembatan Batanghari di Tebo itu, ada simpang jalan Padang Lamo tuh Pak. Mulai dari simpang tuh, itulah Desa Bedaro Rampak tuh Pak. Sampai masuk ke dalam sekitar 3 kiloan. Dari simpang tuh ke rumah saya tuh itu sekitar 2 kilo Pak. Nyarinya mudah. Di sebelah kanan kalau kita dari situ ada rumah elok di situ. Pagarnya tinggi putih. Sudah itu di samping tuh ada kolam. Di belakang kolam juga. Mobil mewah 2 parkir di situ Pak. Di sampingnya tuh rumah saya. Nggak ada rumah elok tuh dah. Sampingnya. Pas di samping ini kami pagar tingginya tuh lah jarak itu. Pembate. Jadi gitu. Nggak ada payah dah. Nah Bapak Ibu sekalian. Kemudian anak baru ber4 orang. 3 masih kuliah, 1 di pondok pesantren, lagi kelas 3 aliyah juga. Belum ada yang tamat kuliah, belum ada. Tamat S1 sudah. Tapi masih lanjut, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. 1 di Padang, kemudian 1 di Jakarta, 1 di Palembang, saya sekok di Jawa Timur. Jadi ber4 tuh, itu di luar galau. Jadi kini tuh kami untunglah ada ponaan kau lagi tinggal untuk ngawani Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu jadi 4 orang anakku tadi itu maknya sekok, cuman sekok maknya. Iya, pula Bu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tak pula nak berpikir nak nambah bini dah. Jangan pula nanti berarti buya aku nak nambah bini tak apa. Tidak. Ayolah dengan saya. Kecuali ya ada pula kecualinya. Kecuali umpamanya kalau emak yang ber4 ko tadi lah dak dogi mungkin tak apa. Iyo, Pak, ani ngelelok Pak. Saya kok kan kepala KUA Pak. Bu, kepala KUA, tukang nikahan orang. Iyo. Lah 1.000 yang menikahan kau?
Jadi ada datuk-datuk 72 umurnya Bang Lubis. 72. 72. Laba tongkat ke kantor tu ah. Laba tongkat. Apa hal tu? Awak kau nak bini lah. Nak bawa bini pula. Itu Bapak Ibu sekalian. Tak usah. Makanya kalau laki-laki kau, oh nyola tua dah kena ada lagi. Dah. Laba tu. Laba tungkek. Pokok datang ke kantor tu lah betul. Iyo ni anak foto. Iyo teh. Saya bertanya, kita lah apa betul tak? Elok teh, jangan lagi kena utanya teh, ha? Tu kata mah. Kalau masalah itu, ke Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi, aku berkasnya teh, lengkap berkasnya. Dengan siapa untuk calonnya itu? Ada orang bawa balik dari haji itu, teh. Tahun 2024 kau lah Pak. Kebetulan ibu tuh baru balik dari haji, jando pula. Jadi sudah itu, tak lama datang Bu Haji ku tadi, Bu Hajah ku tadi. Assalamualaikum teh, Waalaikumsalam. Bu Hajah, kata saya, yo, apa hal? Iko calon datuk tu teh, macam tu iyalah tuh, iyalah kalau macam tu tuh. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Lalu itu apa kata datuk tu? Pak Wakil teh, awak kau naik haji tak ada bisa teh. Paling tidak naik Bu Hajah di golah teh. Tu kata. Iya ni yang pula kata saya kan. Nya naik haji tak bisa. Paling tidak naik Bu Haji di golah teh. Tu. Ayolah tu. Cepat awak nikahan. Atuh. Atuh makonyo, Bu, tengah lelo. Tengah lelo. Tu makonyo kalau kami jantan go, kalau nyola tua lah bungkuk. Tahu bungkuk? Pasti jalannya jangan bertungkat lah tu. Masih ngangguk lagi, Pak. Iyo. Tapi kalau ibu-ibu, kalau nyai-nyai namanya. Kalau nyai-nyai, tengok jalannya. Itu dak gitu. Dak gi. Itu tuh. Iyo, lagi ngeleng. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi saya aslinya Pasaman, Mbak. Pasaman di Rao, Kecamatan Rao. Kalau dulu Rao Mapatunggul namanya. Sekarang Kecamatan Rao Mapatunggul itu sudah jadi dimekarkan, sudah 5 kecamatan pula. Kami di Rao Selatannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mak lagi ada yang tinggal kini itu di Rao. Jadi kalau ayah lah meninggal, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya kok kalau ada yang bertanya umpamanya kenal tak dengan si Anu di Rau tu, kenal tak dengan si Anu, tak ada kenal saya tu. Saya kok gedang-gedang dirantau lah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itulah kehingga terdamparlah di Bedaro Rampak di Tebo. Kapan saya masuk ke Tebo itu tahun 2005 Pak, 20 tahun yang lalu. Sebelumnya di mana Buya? Sebelumnya di Sungai Penuh Pak, di Kerinci, dari tahun 94 sampai 2005. 2005 sampai sekarang saya di Tebo. Bapak Ibu sekalian, jadi itu silaturahmi kita. Jadi kalau ke Tebo nanti silakan singgah Pak, carilah rumah yang paling elok tuh, di samping itu. Kita mulai ngaji Bapak Ibu. Tadi
saya mengatakan kalau kita ko sepakat hari ko ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya tuh Bu? Iya. Iya Pak? Iya. Karena kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad, karena di sini tema kita adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi kehidupan dan akhlak beliau, makanya kita simpulkan yang penting kita jadi umat Nabi. Itu dulu. Tapi apakah memang betul kita ini nanti termasuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Itu yang perlu kita ngaji dikit be. Kita lihat di akhir surah Al-Fatah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah, kata Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad itu, yang akan menjadi umat Nabi Muhammad itu, yang pertama syaratnya Pak, itu adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap yang namanya keingkaran Pak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tegas terhadap yang namanya keingkaran itu bimana imtisalul awamir wajitnabun nawahi. Harus kita menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan tegas terhadap yang namanya keingkaran. Artinya apa Pak? Ketika perbuatan maksiat, maka tekad di dalam hati kita, tegas kita untuk meninggalkan kemaksiatan itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa? Kemudian kita akan melaksanakan yang sudah diperintahkan oleh Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana Pak, ingin menjadi umat Nabi Muhammad itu. Lakukan perintah Allah, kemudian tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu Pak. Tidak ada banyak, ada. Itu satu Bapak Ibu sekalian. Perintah Allah apa? Banyak. Ketika kita adalah manusia mukallaf ini, manusia yang sudah dewasa ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang mengaku beragama Islam, laksanakan ajaran Islam itu. Paling tidak rukun Islam tuh Pak. 2 kalimat syahadat pasti Pak. Kemudian sholatnya Iko yang kadang-kadang tiba di semayang kok kadang-kadang yang jadi masalah. Tapi sholat kaki kita sudah sholat umpamanya, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Zakatnya, puasanya, kemudian naik haji kalau yang sudah mampu Bapak Ibu sekalian. Itu rukun Islamnya Bapak Ibu. Ajaran Islam laksanakan seperti itu. Kemudian tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah banyak Pak. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang melanggar aturan-aturan Allah, maka tinggalkan seluruh yang melanggar aturan Allah. Apa Bapak Ibu sekalian? Kitalah pahamlah yang dilanggar itu Bapak Ibu. Melanggar aturan Allah itulah pahamlah kita. Termasuk salah satunya umpamanya, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram Bapak Ibu sekalian. Punya awak nan ngambil, jangan ngambil punya orang. Ya Bu, jangan ngambil punya orang. Jangan ngambil punya orang. Itu tadi. Makanya kalau ditebut itu selalu saya sampaikan,
Batanam sawit sebatang haram. Tak ada nanam sawit wah. Tapi kadang-kadang sering nian menjual tandan sawit. Ada na model itu, ada. Itu di kami di Ulu tuh Pak. Banyak nian na model itu tuh. Kebun sawit ada dah. Tapi menjual sawit. Kami di Ulu tuh banyak nian. Apalagi sawit mahal gini. Berapa harga sawit ini Pak? 3.000. Hah? 3.000. 3.000. Nih, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ada dah. Tapi kadang-kadang 4 tandan sari, 5 tandan sari jual sawit. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini apa? Ini namanya talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah oleh karena itu tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian apa lagi? Jangan sampai kita ini Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, jangan sampai kita memberikan nafkah itu dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nanti akan kita kaji Bapak Ibu. Jadi asyidda'u alal kufar, tegas terhadap yang namanya keingkaran Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, termasuk ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran Nasrani. Kita juga harus tegas terhadap ajaran-ajaran mereka itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua apa? Syarat untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tengok sini. Syarat yang kedua untuk menjadi pengikut umat Nabi Muhammad itu adalah ruhama'u bainahum, selalu berkasih sayang di antara sesama mereka. Artinya apa Pak? Terjalin silaturahmi yang baik di antara sesama kita. Silaturahim. Iko kadang-kadang gara-gara gulai nangko. Gara-gara gulai nangko. Nggak ada teguran lagi. Itu gara-gara sedekah markonah. Ada nama markonah sih kau? Hah? Nggak ada kan? Itu maka itu namanya awak buat tuh. Supaya jangan ada nama yang sama. Gara-gara sedekah nganten anak markonah, gara-gara gulai nangko, sehingga kadang-kadang tak ada bertegur sapu lagi. Apa katanya? Mecik, sedekah ugang belum selesai, mecik lah nggak mau gulai sebanyak kau. Gara-gara itu cuman, nggak usah kita perpanjang tuh. Banyak yang sakit hati sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi begitu. Ruhama'u bainahum, selalu saya mengkaji, saya sandarkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhama'u bainahum, jalin silaturahmi di antara sesama mereka, sesama kita. Apalagi kita dibentang rendah kau Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kompak, kalau kita bersatu, apa yang tidak bisa kita perbuat? Ini Bapak Ibu sekalian. Iko kadang-kadang tidak. Orang maju dikit salah. Orang banyak rezeki dari kita salah go. Iya Bu? Iyo. La ilaha illallah. Segan laku nyebut nih. Iko yang tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Makanya kita ruhama'u bainahum, ini yang perlu, ini yang penting kita terapkan di dalam kehidupan kita. Makanya apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kun kal yadain wala takun kal uznain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Itu kata baginda Rasul Bapak Ibu sekalian. Jadilah kamu seperti dua tangan. Tangan kau bukan main kompaknya Pak. Luar biasa kompaknya tangan kau. Digigit nyamuk tangan kiri kita, tidak perlu dikasih tahu tangan kanan pasti datang untuk bunuh nyamuk tuh Pak. Model tunian. Gatal tangan kanan kita, tidak perlu dikasih tahu tangan kiri, pastinya datang dewe untuk garut-garutnya Pak. Ke kebun kita umpamanya, kita ke kebun, kemudian luko tangan kita dek mancah,
di kebun itu, luko tangan kiri, badagah umpamonyo, bukan main tangan kanan kita koha sibuknya untuk membantu, paling idaknya baju nanade bukuyaan, bekebatan, yang penting darah tak ada keluar lagi. Iya apa tidak tuh Pak? Model itu Pak. Ini tatanan kehidupan bermasyarakat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Kita dibantang rendah kok Pak. Kalau sudah model tangan kok kita luar biasa Pak, luar biasa, luar biasa. Ya Allah. Nah. Apa lagi? Apa nanidak lagi? Engkipe hangin be doa. Walaupun dia hidup. Apa lagi itu? Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi, kun kaliyadain, jadilah kamu seperti dua tangan. Ndak terlapak, Bapak Ibu sekalian. Tangan kanan kita Bu, ibu umpamanya ada pot bunga di depan rumah, ndak ibu membersihkan, ndak telap di tangan kanan ngangkatnya, dedewean, pasti ditolong oleh tangan kiri, betul apa tidak? Model itu. Apalagi ibu nyuci piring, kompak nian tangan koha, berdua tuh, kerjasama yang baik terjalin Bapak Ibu sekalian. Itu kalau sudah dua tangan ini, apalagi ibu-ibu terjalin tuh, kompak nian, tangan kiri megang piringnya, tangan kanan untuk gosok-gosoknya, akhirnya bersih juga dia Bapak Ibu sekalian. Model itu kun kaliyadain wala takun kal uznain, kata baginda Rasul. Tangan ini kalau yang kanan lah dulu, kemudian yang kiri inyo tahu diri, mundurnya tuh Pak. Tangan kiri kalau nyala dulu, tangan kanan pun tahu diri Pak, mundur. Tengoklah orang berjalan kalau tidak percaya, pastinya model kau berjalan. Betul apa tidak tuh? Tidak ada model kau. Ada model itu. Silakan Pak. Ya. Bongo model ikan berengit kau lah kita. Ya. Silakan Pak. Minum dulu dikit menjelang Bapak kau duduk. Lah, kita lanjut. Yuk. Jadi kun kaliyadain. Jadi tangan kita ini Pak, luar biasa kerjasama yang baik. Ndak mau pula tangan kita kok Pak saling nyari-nyari kelemahan, ndak aja tuh. Saling mencari-cari kesalahan. Kau kok Anda mau dia tuh Pak, ndak sama dengan kita. Gitu Pak. Luar biasa. Tadi saya katakan, kita sifat irinya yang banyak Pak. Karena apa? Karena kurang mensyukuri nikmat Allah. Makanya apa pelajaran dari cerita saya, rumah saya tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya katakan tadi kan, saya ulang sedikit ke pangkal Pak. Kita mengambil hikmah dari cerita itu. Di mana tinggal Pak Buya? Saya tinggal di desa Bedaroram Pak, di samping rumah elok tuh. Bukan di rumah yang elok tuh, di sampingnya. Apa Bapak Ibu? Itu menunjukkan kita harus bersyukur kepada Allah. Biarlah orang lain banyak rezekinya dari kita, paling tidak kita dapat namo jadilah Pak. Di mana tinggal Buya? Di samping rumah elok tuh. Itu paling tidaknya dapat namo. Iko kadang-kadang tidak. Orang beli mobil, kita beli Paramek Pak. Karena sakit manjang kalau dibuat. Orang kredit motor NMAX, kita beli Bodrek Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa? Karena masih ada sifat iri dan dengki Bapak Ibu. Sifat iri dan dengki kau berdulur, badulur, iri, dengki Pak, itu badulur.
Kalau orang itu sudah ada sifat irinya, pasti ada sifat dengkinya, Pak. Karena apa? Karena iri dan dengki itu berdulur, dan itu merupakan satu penyakit hati. Kalau sudah berurat dan berakar di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga nengok orang tuh itu sinis bae nengok orang, ndak ada neloknya orang kok. Ah itu tuh. Lah, Bu, nengoknya ke siko, jangan orang ngamnuang kabel tuh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehingga kalau sudah sifat iri ada, sifat dengki ada, Bapak Ibu, orang lewat pun di jalan raya, aku kadang-kadang salah tuh. Salah gedang orang berjalan tuh model saya, kok alang kagak gedangnya budak itu teh. Itu tuh. Ada pula nang kurus lagi umpamanya na lewat. Salah juga tuh, Pak. Bentuk tiang listrik we budak tuh teh. Segala dah elok. Orang bebedak salah, dak do bebedak salah juga. Ya, Bu. Berjilbab salah, dak berjilbab apa lagi? Tuhan, lah tuwo dah hidup pakai jilbab dan dak go. Pakai jilbab dia ugang pamonyo. Model tunian Awak lah tuwo bentuk pakai jilbab bentuk anak gadis. Segala salah, ya Bu. Itu karena apa? Karena ada penyakit iri dan dengki di dalam hati kita. Ini yang harus kita bersihkan dengan meneladani baginda Rasulullah SAW ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya kata baginda Rasul, kun kaliyadain, jadi kamu seperti dua tangan, kompaklah kamu. Jangan nyari-nyari kesalahan. Iko kadang-kadang kita tidak dikit-dikit nyari kesalahan. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Salahnya lah tuh. Tapi tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan jalan keluar yang baik. Dia tukangnya nyalahan ugang tulah. Itu kalau penyakit iri dan dengki. Bapak Ibu sekalian, tengok kades Tuhan. Umpamu kok. Kades muat modeliko hanya mulai memberikan komentar, menyalahan ini dan itu segala macam. Pegawai Sarah muat modeliko ke lagi salah juga. Ndak ada yang benarnya gang dibuat nih. Karena apa? Itu menandakan orangnya ada penyakit iri. Orang no model itu tuh dia pun eloknya buya campaan ke batang lagi itu. Nah, ada guna hidup dah tuh. Kita kalau hanya sibuk mencari kesalahan orang, Bapak Ibu sekalian, tengok di TV itu, Pak. Sibuk dek nyari ijazah palsu Jokowi be. Untuk apa? Nyola sudah go. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mau model itu di dusun kok kalau ada mau model itu tuh campaan ke batang gitu. Iya. Kalau ada nan sakit hati saya ceramah kok nang datang jangan lagi diundang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu wala takun kal uznain, jangan kamu seperti dua telinga kata Nabi. Telinga kok Pak sampai mati ndak kan ada saling tengok menengoknya dah. Kata telinga kanan apa Bu? Tengok sih kau. Kata telinga kanan apa kata? Telinga kiri, awak kok kini kok sakit, awak mandi ke batang air ke jamban tuh dan itu masuk air, sudah itu ngantak gini kok katanya. Apa kata telinga kiri? Tanggunglah dikan dewe jo, katanya. Aku nangkan nengokkan ndak kan ada. Sebab apa? Apa kata telinga kanan? Aku dak pula ingin kau tengok teh. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Apabila yang satu datang, yang satunya pasti lari. Kolah telinga kita kok Pak. Sampai mati tidak akan pernah saling tengok menengok. Ayat. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya ketika tatanan kehidupan bermasyarakat kita ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kaum muhajirin dan ansor, Bapak Ibu, itu sangat luar biasa.
Nabi mencontohkan kepada kita, para sahabat mencontohkan kepada kita, baginda, para sahabat-sahabat mencontohkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau ini mau kita teladani, insya Allah dusun kita kok bisa elok, Pak. Yang penting kita kerjasama. Itu sebab apa? Elok dusun tuh karena dinan tua, iya tuh, iya. Bu, elok dusun tuh karena dinan tua. Makanya kalau kitulah ngakulah tua, elok-elok puangai. Iya. Kemudian raminya dusun itu karena dia yang muda. Kalau yang tua sudah elok perangainya, akan dicontoh oleh yang muda-muda, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu siapa be? Orang adat juga seperti itu. Orang adat kok harus adil, Pak. Jangan tiba di perut bekempisan. Kemudian segan aku nyebut nih. Sebutlah. Kalau sebutlah aku sebut. Nah, modal itu, Pak, harus ada. Karena apa? Karena ini itu adalah untuk mengayomi anak kemenakan. Jadi gitu. Jangan sampai nanti umpamanya giliran anak penakan kita cari-cari alasan. Giliran jauh dari kita anak penakannya, baru itu didendo tuh. Nih, jangan. Carikan solusi yang baik, berikan petunjuk. Karena apa? Karena nenek mama itu adalah tempat bertanya, Pak. Bagi yang muda-muda harus berikan contoh yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, model itu juga pegawai SARA. Pegawai SARA umpamanya jangan ke tukang-tukangan andalah menetapkan hukum. Kok bukan main. Ini mohon maaf nih ya. Mentang-mentang gitulah ditunjuk oleh Kades jadi pegawai SARA, sehingga sekendak gitulah menetapkan hukum Islam. Kok jangan batanyo dulu. Ngaji di bawah manggo cuman. Ini mohon maaf nih saya. Ngaji di bawah manggo dulu. Kitabnya apa? Perukunan. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidaklah di madrasah sore itu. Kebetulan tukang mimpin kulhu tahlil jadi imam, jadi pegawai SARA. Setelah itu nanti mulai menetapkan hukum. Aku gawat. Jangan, Bapak Ibu sekalian, batanyo. Kalau tidak tahu bertanya. Termasuk umpamanya yang banyak masalah itu apa, Pak? Masalah talak kadang-kadang. Oh, jatuh talak itu. Oh, jatuh talak itu. Itu jangan. Kalau masalah talak menalak, tanya ke KUA, tanya ke orang pengadilan. Itu urusannya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, makanya kita hidup ini, Bapak Ibu, hendaknya kita harus menyadari, kita sadar bahwasanya kita orang yang beragama Islam, laksanakan ajaran Islam itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan kita, Pak, jangan kita hendaknya masyarakat kok hendak manjak laku rubah perangai. Itu yang penting, Pak. Mau manjak laku rubah perangai, nan tua tahu lidin tuonyo, nan mudo nanti umpamanya tahu ladin mudonya. Itu maka akan muncullah sopan santun, akan terangkat adab, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kini kok orang pintar banyak, Pak. Orang pintar banyak luar biasa, tapi adabnya yang tidak ada, Pak. Tidak ada. Tak tentunya kok memaneh, tak tentunya kok datu, tak tentu dinya lagi, Pak. Sekarang ini yang kita sangat prihatin di negara kita kok, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau dulu kita waktu sekolah SD nian nengok ke dan bertemu dengan guru nian takut, Pak, dulu di luar sekolah. Iya, Pak. Kalau kini jangan nak dijenti anaknya, laporkannya ke polisi, guru dipenjarakan.
Ndak dicubonya model kami di pesantren di Purba sana, lentang-lentung dibuatnya pakai anu tuh. Ah, jangan nak ngadu di rumah. Sampai di rumah ngadu, ada rotan lah. Nunggu Nah, model itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kini jangan. Oh, itu nanti mental anak kena. Kemudian perlindungan anak lah ini dan itu segala macam. Itu makanya banyak anak kurang ajar gini. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, oleh karenanya sehingga sekarang ini apalagi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, Pak. Oh, kita kok dipeloloi Cina, Pak. Ya mohon maaf lah. Dipeloloi HP sekarang ini buatan-buatan Cina. Dipeloloinya gitu. Sehingga kadang-kadang kalaulah masing-masing megang HP itu ada lagi cerita, ada lagi Pak, stoplah sampai di situ. Contohlah. Dan sebelah situ macam itulah itu, Pak. Tidak ada lagi silaturahmi, tidak ada, Pak. Terkikis sudah budaya-budaya yang baik itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ruhama ubainahum, jalin silaturahmi yang baik. Kita kok saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau dirunut-runut kita dibentang rendah kok, Pak. Iko masih ada kait dulur-dulurnya lah kok. Oleh karena itu, mari kita kompakkan. Kita bersatu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kompak, kita bersatu, insya Allah Pak, apapun yang nak kita buat pasti bisa kita melaksanakan. Yang penting jangan jadi orang pelit hidup kok. Nyola kompak iyo, bersatu iyo, tapi pelitnya minta ampun. Pelit, keket, tahu keket? Nah, kata kami di Padang tuh pilih balapi nama itu. Alalah pilih balapi lah. Itu biasanya berlubang kudu itu. Bukan ilah ilallah Pak Ini kan saking pelitnya. Karena apa? Karena ini ciri-ciri orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Itu Pak. Oh, kita nak mempelok surau, kita nak mempelok masjid, kan gitu umpamanya. Nyumbanglah 1.000-2.000. Bila nak selesai? Lah, Pak. Itu pun duit yang masuk ke dalam kotak itu laku rapan, Pak. Lah dek kurat duit itu di toko dak laku gi. Masuk ke kotak amal hari Jumat. Ini Bapak Ibu sekalian model itu. Padahal kata baginda Rasul itu, berikan apa yang kita sukai. Apa artinya? Nanelo. Dan itu banyak model itu. Ini Bapak Ibu, artinya berinfak, amfikum mimma razaqnakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Infakkan, belanjakan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu. Ingat Pak, Bapak kalau manen sawit, bagi yang sawitnya lebar kok apabila selama setahun dari Januari sampai Desember hasil panen sawitnya itu bisa untuk membeli 98 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Enggak tuh bro. Tuh 2,5% keluar zakatnya. Kalau tidak, diancam deh Tuhan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan sekali-kali kamu menyangka, kata Allah, bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat bakhil. Bakhil tuh keket tuh tadi, pelit. Kamu mempunyai sifat kikir. Menurut kamu sifat kikir itulah yang terbaik. Akan tetapi kata Allah, itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
sayutawaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah, kata Allah, maka nanti apa yang kamu kikirkan itu akan dikalungkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Punya kebun sawit, ndak ngeluaran infak sedekah, ndak ngeluaran saadnya, ndak zakatnya, angat batang sawit itu dikalungkan Tuhan gitu. Apa main dah? Banyak kebun parah kita umpamanya, ndak mau kita berinfak bersedekah, ndak mau kita mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisabnya umpamanya. Ingat, batang parah itu nanti akan dikalungkan oleh Allah. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kalungkan harta yang kamu kikirkan itu di hari kiamat nanti. Nah, jadi model itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang pelit, Pak. Kalau sudah diberikan oleh Allah. Bu. Dengar ke sikap. Bukan main, Bu. Membuat kebun parah kok, ha. Pergi pagi, balik petang. Kadang-kadang tak ada balik lagi. Lah tidur di kebun tu, ya Bu? Iya. Kira-kira kalau aku bertanya, kalau kita mati berbau tak kebun parah tu? Berbau tak kebun sawit tu? Tidak. Ibu kalau mati siapa menikmati kebun tu? Bini baru bapak tu. Itu. Bu, lombok mati. Yang di belakang tengok ke kau. Ibu mati, bapak-bapak kalau berencana, Bu. Apa lagi lah mati? Itu sandiwaranya handal tu ibu mati umpamanya sehingga orang nangis. Aduh di sayangnya awak dengan kan kok. Masuknya ke dalam kubur tu. Apa namanya tu? Ngangkat mayat ko tadi. Ngangkat mayat ko. Aku tegak dulu dikit. Teh. Nginjak tanah tu. Tahu ibu apa dalam hati tu? Tunaklah kau di siku teh. Iyo saya kok kalau bini aku lah mati tunak lainnya dalam kubur tu. Kamilah sepakat dulu Pak Buya, saya hidup saya mati tak ada. Kalau nyala mati jadi janda dewek lahnya dalam tu. Itu saya, apalagi bapak lah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi model itu. Pas bini bagu bapak tu lewatlah di kebun sawit tu dengan bapak tu, berbonceng lahnya. Apa katanya ke bini bagu ikut dengan ayuk kau buat yang dulu kau menibuk dalam kubur. Makanya maksudnya apa Bapak Ibu? Jangan nak beryoyo amat, ya Bu. Boleh umpamanya seluas apapun, tapi ingat, yang menjadi hakikat nanti yang akan membantu kita di alam kubur itu adalah semua nanti itu yang kita infak sedekahkan di jalan Allah. Kalau nanti tinggal, kadang-kadang jadi percekaan, Pak. Jadi percekaan. Itu makanya kadang-kadang duku dan tak berbuah lagi. Apa makanya duku dan tak berbuah kalau kami dulu tu, Pak? Karena jadi percekaan. Yang kata mamannya kepada anak penakannya apa? Kan kau basing baik kan kau? Kan tentu dah ayah awak namanya kau. Kata mamannya ke anak penakannya. Dijawab dia anak penakannya, iya teh. Tapi datuk aku juga teh. Itu Bapak Ibu. Jadi pecaka akhirnya duku dan tak buah lagi. Psikologi tak buah duku.
Batang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini fenomenanya. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu tadi, jangan jadi orang pelit hidupku. Kompak sudah, bersatu sudah, tapi kita termasuklah orang yang dermawan. Artinya apa namanya, saling bergotong royong gitu Pak, untuk membuat suatu apapun. Nah, jadi begitu. Itu maka orang dulu Pak, kalau nyembuat rumah itu nak negaan rumah itu dulu bergotong royong dulu Pak. Kini kok tidak, kita lah tukang nyari tukang dewi. Nah gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu ruhama'u bainahum. Kemudian apa lagi syarat untuk menjadi umat Nabi Muhammad itu? Ruka'an sujada, rukuk dan sujud Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Artinya apa? Semayang Pak, semayang, semayang. Itu ada kamu. Iko tidak hari Jumat lah, sekali seminggu, kadang-kadang 2 kali setahun. Pak, aku yakin dan percaya kalau di masjid kita di mana sih kok? Dulu Dilir ya, Dilir. Masjid Dilir tuh kalau sembahyang sunat hari raya, aku yakin penuh tuh Pak. Iya Pak, iya. Itu sembahyang apa? Sembahyang sunat. Tentu ada kamu. Sembahyang sunat kok dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu kalau sunat. Kalau sembahyang sunat penuh Pak. Pakai baju baru, baju koko, pakai kain sarung baru, pakai pulau peci putih, pakai pulau sal. Haram kalau sembahyang subuh tuh. Sembahyang subuh ada. Zong sembahyang subuh banggatnya ke masjid. Kata bininya apa? Dak ada sembahyang raya apa? Ayo mandi. Haram kalau sembahyang subuh. Duduk di belakang peimaman. Oh dulunya di timur Pak, orang takbirnya takbir, ibu-ibunya takbir, kan main Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibunya Pak. Apa kata kawan? Kata kawan yang selama apa namanya? Kata kawan main slot nih. Kawan main slot. Dalam hati kawan itu, lah tobat nian kawan kau itu. Takbirnya lah tetangi, kan gitu. Itu kawan main slot itu Pak. Kawan menjudi Sudah itu kawan makan garam Cino Tentu kamu garam Cino. Ada garam Cino tuh sih kau? Ada kok. Iya. Kau benar dikit des. Nah, Bapak kata saya garam Cino namanya Pak. Istilah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ikulah sadanan bentuk. Bapak Ibu sekalian. Jadi, sudah semayang itu apa kata kawan nih? Jo, tetangih nih, takbir itulah tobatnya kan bentuknya. Apa tidak tetangih katakan tuh? Awak itulah nanti agama. Puasa tidak sebulan tuh puasa tuh. Tadi puasa dah. Wak tahan manen sawit tuh. Untuk arayu kira lah panen kawan dulu. Itu nanti tetangih itu Pak. Bukan karena takbir itu tadi Pak. Karena cangkoan kola di paling ganti. Tuh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi begitu. Nah makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan demikian ruka'an sujadah, rukuk dan sujud Pak, kita tidak tahu entah kapan. Buya saya kok jarang sembahyang.
Jadi dari siko ke atas, saya kok nak semayang lah, kan gitu umpamanya. Macam mana nan tinggal tak tinggal tuh? Bapak Ibu sekalian, silakan nanti dikodok. Dilebih-lebihan. Kita semayang maghrib, kemudian setelah itu niatkan pula nanti. Mundak telap juga, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Itu saja. Bapak Ibu sekalian yang jangan dipersusah, bagamu kok. Iko kadang-kadang, iko dak boleh, ko bidiah, yasinan bidiah, kulu talil bidiah, bentuk inyolah panitia surga tu. Kalau salah dibuat nih, jangan. Dak juga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, dengan demikian rukaan sujada, kamu kalau mau menjadi umat Nabi Muhammad, maka harus kita rukuk dan sujud. Jadi Pak, tapi saya ingatkan, jangan nanti umpamanya kita menganggap rukuk dan sujud itu cuma rukuk, tidak, maksudnya sembahyang. Jadi gitu. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Syarat yang berikutnya, yang keempat, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Cari karunia Allah itu dari yang diridhoi oleh Allah. Artinya dari yang halal, Pak. Yang punya kita lah, jangan ngambil punya orang. Itulah intinya, Pak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ingat lakinya, Bang. Jangan ngambil punya orang, ngambil punya dewek lah. Jangan ganggu bini orang, ganggu bini dewek lah. Apa macam tu nak? Tuh maksudnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kemudian yang kelima, syarat yang kelima apa Bapak Ibu yang berbahagia? Syarat yang kelima di dalam surah Al-Fatah itu, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian ada tanda-tanda mereka itu melaksanakan sujud. Nah, tanda sujudku selalu saya sampaikan dalam pengajian saya, Pak, dalam ceramah saya. Tanda sujud kok, orang sering sujud tuh bukan berarti karena keningnya hitam. Tengok sih kok. Bukan karena keningnya hitam, Pak. Lalu dikatakan tuh sering sujud, itu yang akan menjadi standar, itu yang menjadi ukuran. Tidak, Pak. Kalau itu nak dijadikan ukuran, hitam jidatnya, hitam keningnya, mudah caranya, Pak. Macam mana caranya supaya cepat, Pak Buya? Antu-antuan ke dinding tuh. Antu cepat hitamnya tuh, Pak. Tapi yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud adalah mereka mengamalkan ajaran sholat ketika mereka di luar sholat itu, Pak. Ikut sesungguhnya. Ajaran sholat itu apa? Bapak Ibu sekalian, banyaknya sesungguhnya. Ikut lama pembahasannya kok. Lah jam berapa? Bukan, Pak. Bu, ini ngelelo. Panjang pendek ceramah saya kok tidak ada pengaruh. Sebab apa? Amplopnya dari lem juga. Nah, Bapak Ibu, kita ambil dikit ajaran sholat itu. Mulai dari mana, Pak? Kita ambil dari takbir, be. Ketika mulut kita di dalam sholat itu mengucapkan Allahu Akbar, apa yang harus kita amalkan? Ketika mulut kita, lidah kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, hati kita akan mengatakan Allah Maha Besar. Apa yang harus kita amalkan di luar sholat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Yang harus kita amalkan takbir di dalam sholat itu di luar sholat adalah, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Berarti kita kok tak ada apa-apanya. Jangan kita sampai hidup kok berjalan kok takabur, Bapak Ibu. Jangan sampai kita sombong hidup kok. Apa yang kita sombong di dalam kehidupan kita kok, Pak? Apa yang kita sombongkan hidup kok? Tak ada, Pak. Semuanya adalah titipan Allah. Ketitipan Allah. Satu saat ketika Allah mau mengambil titipannya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah ingin mengambil titipannya, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah mengatakan wala tamsi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di bumi Allah ini kalau masih ada sifat sombong di dalam diri kamu.
Sebagai apa kita umpamanya? Oh, sebagai pimpinan kita di desa ini umpamanya, lalu kita nak sombong. Jangan jadi Firaun. Oh, banyak harta kita umpamanya, harta kita banyak, lalu kita nak hidup sombong. Jangan, Pak. Korun itu lebih banyak hartanya, Pak. Korun itu hidup di zaman Nabi Musa. Rajonya ketika itu Firaun, nabinya Musa, Pak. Orang kayanya, agnianya Korun. Kekayaan Korun itu tahu Bapak berapa banyaknya? 40 ekor unta, Pak. 40 ekor unta itu baru sekedar membawa kunci gudang hartanya, Pak. 40 ekor untanya membawa kunci gudangnya, bukan membawa hartanya, membawa kuncinya. Iko kunci seko itulah nama pekundang kemana-mana, bukan main sama penting-penting. Ya, Bu, kan main pula sombongnya. Allah Rabbi, jangan. Apa kata Korun, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Harta saya adalah hasil keringat saya. Tidak ada yang membantu saya untuk mendapatkan harta saya. Artinya apa? Lupa kepada Allah. Kesombongannya seperti itu, Pak. Makanya Korun mati di dalam timbunan hartanya dewe, Pak. Makanya kalau ada orang nemukan sampai sekarang jadi pameo. Ada orang nemukan harta-harta di Batanghari itu umpamanya. Itu apa? Si anu tuh dapat harta karun. Sampai kini jadi pameo, Pak. Itu saking banyaknya harta Korun, saking kayonya dulu. Belum tuh, Pak. Kita kok ya Allah, baru sekedar itu bukan main nak sombong hidup. Jangan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu takbir. Kemudian apa lagi yang kita baca, Pak, di dalam sholat? Kita baca doa iftitah. Kita ambil yang di tengahnya, baik. Apa tuh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, itu seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Artinya apa? Apa yang harus kita amalkan di luar sholat kalimat ini, Pak? Yang harus kita amalkan, bahwasanya kita harus memperbanyak ikhlas di dalam kehidupan. Kita serahkan kepada Allah. Jangan kalau kita nak nolong bantu orang yang lemah, yang miskin umpamanya karena ado-ano, jangan memperanaan duit. Ada ikhlasnya. Jadi lintah darat jadi. Itu banyak tuh, Pak, kami di Tebo itu. Banyak kok. Banyak kok rupanya. Sampai terjual, sampai tergadeng ke rumah, Pak. Sampai terjual ke kebun. Karena beranak bunga-bunga, Pak. Ini. Kalau ada model itu, tinggalkanlah. Tidak ada selamat hidup. Percayalah dengan saya. Karena apa? Karena tidak ada keberkahan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Memang tetap akan diberikan oleh Allah. Tak ada semayang kita, rezeki pasti akan diberikan oleh Allah. Betul apa tidak, Pak? Iya, Pak. Karena apa? Karena ini jaminan Allah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena kita makhluk, ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bapak tidak usah ragu. Kalau masalah rezeki, Pak, tidak usah ragu, tidak usah takut. Sudah dijamin oleh Allah. Allah sudah berjanji kepada kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk yang melata di permukaan bumi kok kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Jangankan kita manusia yang berakal kok, Pak. Manusia yang bisa berpikir. Semut yang hitam di tengah malam yang gelap gulita, di atas batu yang kering kerontang, Pak, masih bisa hidup. Apalagi model kita kok. Tadilah saya kaji, Pak. Nggak ada punya kita, punya orang. Penting hidup, penting makan. Kan gitu. Nah, ini padahal banyak cara lain. Iya, Pak, banyak cara lain. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kemudian apa lagi? Setelah doa iftitah, kita baca Fatihah, Pak. Nggak usah dari awal, kita ambil juga yang di tengahnya. Karena yang di tengah kau enak, Pak. Kita ambil yang di tengah. Apa yang di tengah ayatnya, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya menyembah, dan kepadamu ya Allah saya minta tolong. Apa yang dapat kita amalkan di luar sholat, Bapak Ibu sekalian? Artinya ketika kita sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam sholat, maka Bapak Ibu, artinya sembah dulu Allah itu, kemudian baru minta kepada Allah. Iko kita kadang-kadang tidak minta nona banyak. Oh minta, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan saya rezeki yang banyak ya Allah. Mintanya bukan main, ndak tukangnya minta dewek nyuruh pegawai sara. Karena main dah. Kalau tidak percaya, tengok nak masuk bulan puasa ke lagi. Sedekah kalau. Iya tu Pak. Apa hajatnya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa dan seluruhnya dihormatilah. Akhirnya adapun hajat dan maksud saya mengundang Bapak-bapak untuk ke rumah saya karena saya minta karena orang nak puasa. Saya minta dibacakan kulu dan tahlil serta dengan doanya yang pahalanya sekian-sekian kepada sianu. Kan gitu umpamanya. Apa kalimat yang ada di situ? Karena orang nak puasa. Orang nak puasa Pak Nenya dak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah itu macam mana doa nak dikabulkan? Macam mana cara berdoa tu niatlah kadang-kadang. Tengok ke sini Pak. Kau bapak-bapak dan sedekah-sedekah kau. Dan menghadiri sedekah kau, maksudnya mengundang sedekah kau. Kalau berdoa tu umpamanya Nabi tu mencontohkan, kita menolak dengan Nabi kau. Nabi tu mencontohkan, Nabi ngangkat tangan Pak. Saking Nabi ngangkat tangan karena lengan bajunya kau lebar, tersingsing lengan bajunya, nampak ketiak Nabi. Kita dah usah model tu dak lah. Kata Imam Syafi'i itu, sejajarkan baik telunjuk kita ini, ujung jari kita ini dengan bahu kita. Paling tidak model itu berdoa. Iko tidak berdoa macam mana? Boleh pandai telutut. Kan main imam baca doa. Amin yo. Karena duduk di luar, amin. Panjang dikit lagi, amin. Lunggu selesai doa kau apa lagi? Amin. Kalau lah model tu mam, itu jangan lagi diperpanjang doa tu. Disudahilah. Itulah kau. Dah ada ngangkat tangan ginya. Tangan. Dia terlutut. Mana ya Allah. Akhirnya malaikat itu pun ragu juga. Iko orang ko iyo tidak minta. Kan gitu Bang. Kalau iyo hama ngangkat tangan. Dah. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi sembah Allah itu dulu baru minta. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian apa? Kita langsung ke salam lah. Langsung ke salam. Di tahiyat terakhir itu apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Pak, tasyahud kita Bapak Ibu sekalian. Artinya harus kita patri keimanan yang kita miliki ini kepada Allah Pak. Jangan bergeser keyakinan kita bahwasanya Allah sebagai Rabb di dalam kehidupan kita ini, Allah sebagai pengatur di dalam kehidupan kita ini. Jangan meninggalkan Allah Pak. Jangan meninggalkan Allah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa demikian Bapak Ibu yang terhormat? Karena sekali kita meninggalkan, melupakan Allah, maka Allah juga nanti akan melupakan kita Pak.
Oleh karena itu dalam kondisi apapun kita, ingatlah selalu kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, kemudian perbanyak membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Ada hal-hal yang kurang berkenan, kepada Allah saya minta ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.